Sekolah minggu, murid di GKPS rajin dulu gereja hari Minggu. Mula kunci rumah, malah rumah uhuru. Anani tanggal Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kita, kakak guru sekolah minggu. Kakak Kak Ani, masih ingat gak? Masih dong kak. Bang Pandi, Wah, Bang Pandi masih ingat Bang Pandi, gak? ingat Masih dong. ingat pastinya dong ya. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Di awal tahun 2021, tahun baru loh. Semuanya sehat kan? Sehat. Kakak berharap sama abang semuanya sehat-sehat. Oke? Sebelum kita mulai. Oh iya kak, kakak lupa. Oh iya, Kalau ini apa? adalah awal tahun. Jadi kita yuk ucapin sama-sama selamat tahun baru buat adik-adik sekolah minggu kita. Ayo, Kak, Sekali lagi ya. ya. 2, 2, 3 ya. Selamat tahun baru buat adik-adik sekolah minggu. Oke, sebelum kita mulai kebaktian, kita berdoa dulu. Siap-siap adik-adik ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, duduknya yang rapi. Udah rapi belum? Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kesehatan buat kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai kebaktian sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah kami ya Tuhan dan lindungilah kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, siapa yang mau nyanyi? Semuanya dong kak. Semuanya Iya, pasti abangnya. semuanya, Apalagi Kak. sekarang awal tahun harus lebih Iya. semangat. Apalagi Kita di rumah ya kan kak. di rumah apalagi lebih semangat. Mama-mamanya juga boleh nyanyi ya. Oke, kita bernyanyi King Kong pakai gerakan. Ayo. Ya, semangat ya. Semangat. Yo. Semuanya berdiri, jangan ada yang duduk. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi, ayo lebih semangat ya. Badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Langsung lagu happy aja ya, siap. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap jadi kenangan, menjadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Lebih cepat lagi. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ada yang udah capek belum? Belum ya, tapi nanti ya kita lanjutin nyanyinya. Sekarang kita masuk ke hukum Taurat. Hukum Taurat yang keempat. Siapa yang masih ingat? Bang Pandi ingat Wah, nggak? ingat dong kak. Wah itu tuh anak-anaknya kak pada ingat semua tuh kak. Ingat Hukum nggak Taurat adik-adik? keempat. Atau mamanya ingat nggak? Ayo mama-mama juga masih ingat nggak? Jangan-jangan adiknya ingat, mamanya enggak.
Pasti ingat ya. Sekarang kita masuk hukum Taurat yang keempat. Titah yang keopat. Titah keopat. Opat ya. Titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bang Pandi coba. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Mantap. Adik-adik udah bisa belum? Ayo kakak tunggu 2 menit hafalin. Bisa nggak? Bang Pandi bisa nggak ya? Bisa dong Kak, semuanya abang lihat nih, semuanya tersenyum dan bersuka cita. Tentunya anak-anaknya udah bisa Kak. Oh ya iyalah, tahun 2021 harus lebih semangat. Tita-tita juga udah dihafal adik-adik. Iya. Bisa? Sekali lagi ya, abang sama kakak ulangin. Titah yang keempat. Ayo Bang Pandi, 1, 2, 3 ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oke. Nah, kita nyanyi lagi ya. Sebelum dengar khotbah dari Bang Sarmedi, kita mau bernyanyi puji Tuhan. Oke Bang, kita nyanyi. Bacalah Alkitab. Ayo siapin Alkitabnya, duduk yang bagus ya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Sekali lagi adik-adik ya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, bacalah Alkitab, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Ya, selamat pagi adik-adik sekolah minggu di GKPS Bandung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Dan juga saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon biar Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini melalui ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Ayo, adik-adik yang sudah bisa baca, siapkan dulu Alkitabnya ya. Silakan dibuka Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Oke, kalau sudah, abang akan bacakan. Yang sudah pegang Alkitabnya juga sambil diikuti ya. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat rajin dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya
mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan yang teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, adik-adik, tadi di dalam firman Tuhan yang kita baca, diceritakan ada seorang yang bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Nah, dikatakan di sini, Apolos ini sudah mendengar firman Tuhan, sudah mahir tentang kitab suci. Nah, maka karena dia sudah banyak mendengar firman Tuhan, sudah mahir tentang kitab suci, dia mencoba mengajar tentang jalan Tuhan. Ya. Apa yang mau kita pelajari dari yang dilakukan oleh Apolos ini? Adik-adik, kita diminta oleh Tuhan untuk mau berbagi tentang firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar, kita bagikan kepada orang lain. Nah, di dalam cerita ini tadi, ketika Apolos mengajar tentang jalan Tuhan, di sana ada dua orang yang bernama Priscilla dan Aquila yang kebetulan mereka juga mendengarkan bagaimana Apolos mengajar. Nah, ketika Priscilla dan Aquila mendengarkan bagaimana Apolos mengajar tentang jalan Tuhan, mereka melihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari apa yang dilakukan oleh Apolos ini. Maka tadi dikatakan Priscilla dan Aquila membawa Apolos ke rumah mereka, lalu dengan teliti mengajar atau memberitahukan kepada Apolos tentang jalan Allah. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari peristiwa pertemuan Apolos dengan Priscilla dan Aquila? Di sini kita lihat Priscilla dan Aquila ketika mereka melihat ada hal yang kurang pas dari apa yang dilakukan oleh Apolos, mereka tidak langsung menegur Apolos di depan orang banyak. Tetapi yang mereka lakukan apa? Priscilla dan Aquila mengajak Apolos ke rumah, lalu di rumah mereka berbicara, mereka beritahukan bagaimana yang seharusnya, bagaimana yang benar tentang jalan Tuhan. Nah, adik-adik, ini kita belajar bagaimana di dalam pergaulan sehari-hari, misalnya adik-adik nih yang kelas Timotius, kelas Silvanus yang masih kecil. Nah, ketika berbicara tentang firman Tuhan, lalu didengar oleh abang-abang atau kakak-kakak yang kelas Paulus. Nah, ketika abang-abang kelas Paulus atau kelas Paulus tadi, kelas paling besar ya, mendengar adik-adiknya ada yang kurang, nah, tidak dipermalukan di depan umum, tapi diajak. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita dengar diajak berbicara empat mata. Nah, itu yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila, yaitu dengan mengajak dia ke rumah mereka, lalu mereka menjelaskan kepadanya tentang jalan Tuhan. Nah, yang kedua, Apolos di ayat yang ke-27 dikatakan karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, maka saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Nah, di sini kita lihat Apolos ketika dia sudah mendengarkan firman Tuhan, dia sudah belajar firman Tuhan dan dibimbing lagi oleh Priscilla dan Aquila, dia bersemangat lagi, bahkan lebih bersemangat lagi. Maka dia berusaha menyeberang ke tempat yang lain. Di sini dikatakan menyeberang ke Akhaya. Nah, ketika Priscilla dan Aquila mendengar bahwa Apolos akan menyeberang,
mereka kirim surat ke orang-orang di sana memberitahukan bahwa ini ada seorang teman kita yang bernama Apolos. Dia akan datang memberitakan firman Tuhan. Nah, tolong kalian sambut dia. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari sini? Nah, ternyata di sini Priscilla dan Aquila pertama tadi mengajari Apolos dengan baik. Kedua, memberitahu supaya orang-orang yang dituju itu menyambut dia, karena kita sesama anak Tuhan. Nah, jadi adik-adik, di sini kita belajar ketika kita bertemu dengan orang teman kita, mungkin dari gereja GKPS yang lain atau dari gereja yang lain. Nah, kita itu sama-sama murid Tuhan, sama-sama orang percaya. Maka saling mendukung, ya. Kemudian di sini kita lihat bagaimana semangat yang dimiliki oleh Apolos ini ternyata menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tadi dikatakan setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Jadi kalau misalnya kalau dikatakan menjadi berguna, berarti apa yang dia lakukan ketika dia sampai di Akhaya, di kota Akhaya? Pasti yang dia lakukan adalah memberitakan firman Tuhan. Mungkin dia ketemu di sana dengan orang yang belum pernah mendengar firman Tuhan, atau dia ketemu di sana dengan orang yang baru mau belajar firman Tuhan. Maka dia dengan teliti, dengan baik, dia juga belajar mengajar orang-orang yang ada di sana. Nah, maka dikatakan di sini tadi dia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang percaya. Ya, sebab apa? Di sini dikatakan sebab dengan tidak jemu-jemu ia berhadapan dengan orang, ya ada orang-orang yang sering mempersoalkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena Apolos sudah belajar, ya tadi dikatakan di ayat yang ke-24, ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bahwa ternyata belajar firman Tuhan itu perlu supaya kita tahu bagaimana hidup. Ya, di sini dikatakan hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Apolos, dan itu juga yang dia lakukan ketika dia pergi ke kota Akhaya. Dia berbicara tentang firman Tuhan di sana. Nah, di depan orang banyak, atau di sini dikatakan di muka umum, ia membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Apolos melakukan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, supaya semua orang tahu bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Ya, seperti dituliskan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Coba dibuka Alkitabnya, 1 Petrus 3 ayat 18. Dikatakan demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi yang diberitakan oleh Apolos tadi di Akhaya itu adalah memberitahukan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Ya. Karena semua manusia di dunia ini berdosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita hanya bisa selamat kalau kita percaya kepada Yesus. Nah, itulah yang diberitakan oleh Apolos. Nah, hari ini kita sebagai anak sekolah minggu, sebagai orang percaya, kita sudah mendengar, sudah menerima berita keselamatan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Maka melalui firman Tuhan seperti yang dicontohkan di sini, apa yang dilakukan oleh Apolos, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, kita juga mau membagikan itu kepada orang lain.
kita belajar membagikan firman Tuhan yang sudah kita dapatkan, supaya semakin banyak orang yang mendengar firman Tuhan, supaya semakin banyak orang yang mengerti bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, bahwa hanya dengan Dia, hanya melalui Yesus kita memperoleh keselamatan. Itulah yang dituliskan di dalam Alkitab kita. Nah, karena itu kita sebagai anak sekolah minggu, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan itu, kita mempercayainya, dan kita berpegang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ya, jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi, karena secara tegas tadi dikatakan bahwa tadi di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 itu tadi, ya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kristus hanya mati satu kali, tetapi itu sudah cukup untuk keselamatan kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Apolos, membagi firman Tuhan. Kita juga diingatkan bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah untuk keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan untuk tetap setia belajar firman Tuhan. Kami juga diingatkan untuk mau berbagi akan firman Tuhan yang sudah kami terima, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalannya. Sekarang ayat hafalannya dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu. Oke, kita dengarkan ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam... Sekarang adik-adik, kita sudah selesai dengerin khotbah, kita sudah dengarkan ayat hafalan. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Ayo siapkan persembahannya. Kita siapkan persembahannya. Persembahannya diangkat. Kita mengucapkan Uberedoon, Ubani Harajon Ningai Bapa. Amin. Kita nyanyi ya. Berikan persembahan. Berikan persembahan terbaik dan terbesar. Berikan kepada Tuhan. Berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kuinginkan. Kupersembahkan semua kepadamu Tuhan. Semoga kau memberkatiku lebih besar lagi. Berikan persembahan terbaik dan terbesar. Berikan kepada Tuhan. Berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kuinginkan. Kupersembahkan semua kepadamu Tuhan. Semoga kau memberkatiku lebih besar lagi. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati orang tua kami, sehingga pada hari ini kami boleh mengumpulkan sebagian berkat Tuhan untuk menjadi persembahan kami.
Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun supaya persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai kami, anak-anak sekolah minggu, di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, di dalam mengikuti kegiatan sekolah, walaupun itu dilakukan dari rumah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa bersama-sama, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganuk, pasada hurnami, asetorang ganuk. Sengboy dalam nami, salah kana torsa. Duk hamasoman nami, torang agi huja. Amin.